Bayangkan setiap kali Anda bergosip, Anda sebenarnya sedang memakan daging saudara Anda sendiri yang telah meninggal. Kedengarannya mengerikan, bukan? Tapi inilah perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan betapa buruknya ghibah atau gosip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya kepada saudaraku semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, berkah hidupnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Motivasi Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang ghibah atau gosip, salah satu dosa besar yang sering dianggap sepele. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pertama-tama mari kita pahami apa itu ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya, tetapi dibicarakan di belakang mereka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau berkata, "Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci." Hadis riwayat Muslim. Beberapa contoh nyata yang mungkin pernah Anda alami atau bahkan Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya di tempat kerja. Terkadang kita mendengar rekan kerja membicarakan keburukan atau kekurangan atasan atau kolega mereka. Atau di lingkungan tempat tinggal, ghibah biasanya sering terjadi saat arisan atau pertemuan warga. Dan yang paling berbahaya adalah di era digital seperti saat ini, ghibah juga sering terjadi di media sosial. Misalnya Anda membuat status atau berkomentar negatif tentang penampilan atau kehidupan pribadi seseorang. Yang paling parah adalah membuat postingan membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan agar postingan menjadi viral. Karena bukan hal yang aneh lagi di zaman sekarang ketika ada konten seperti itu, biasanya banyak yang ikut berkomentar. Maka terjadilah yang namanya ghibah berjamaah. Kita mengajak orang lain untuk menjelek-jelekkan seseorang. Yang berbahaya adalah takutnya suatu saat kita meninggal dan postingannya masih ada dan masih banyak yang berkomentar buruk di sana. Maka hal ini bisa menjadi dosa jariyah. Na'udzubillahi min zalik. Semua contoh tadi mungkin terlihat sepele tapi dampaknya sangat merusak. Ghibah bisa menyebabkan perpecahan, hilangnya kepercayaan, dan bahkan permusuhan. Ingatlah, setiap kali kita bergosip, kita menambah dosa dan menyakiti hati orang lain. Ghibah bukan hanya merusak hubungan sosial, tapi juga merusak diri sendiri. Ketika kita bergosip, kita menanamkan bibit kebencian dan permusuhan. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari rusaknya persahabatan hingga hancurnya keharmonisan dalam masyarakat. Setiap kali Anda bergosip, Anda sebenarnya sedang menumpuk beban dosa yang bisa menghancurkan amal baik Anda. Berikut beberapa ganjaran dosa akibat ghibah menurut Al-Quran dan hadis. 1. Hilangnya amal kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang membicarakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka akan diambil kebaikan-kebaikan amalnya untuk saudaranya itu." Hadis riwayat Muslim. Jadi saat Anda menggosipkan orang lain, Anda sebenarnya sedang mentransfer pahala kepada orang yang Anda gosipkan. Dan bukan hanya pahala Anda saja yang hilang, dosa dari orang yang Anda gosipkan juga akan ditransfer ke Anda. Percuma rajin sholat, sedekah, tapi masih suka membicarakan keburukan orang lain. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita terjebak dalam dosa ghibah. Segeralah bertobat kepada Allah dan meminta perlindungan. 2. Hilangnya keberkahan. Dosa ghibah dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberkahi harta, waktu, dan usaha orang yang suka bergosip.
3. Azab kubur. Ghibah bisa menyebabkan azab di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini sedang diazab. Yang satu karena tidak menjaga diri dari kencing, dan yang lainnya karena berjalan sambil mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dosa besar. Ghibah termasuk dalam kategori dosa besar yang bisa membawa kita ke neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu ketika seorang sahabat Nabi Muhammad terlibat dalam ghibah. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia sangat menyesal dan langsung meminta maaf kepada orang yang dia bicarakan. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menyadari dan mengakui kesalahan, serta meminta maaf dan memperbaiki diri. Jika kita sudah terlanjur melakukan ghibah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghindari ghibah? Berikut beberapa tipsnya. 1. Ingatlah dosa ghibah. Sadarilah bahwa ghibah adalah dosa besar dan akui kesalahan Anda. 2. Meminta maaf. Segera meminta maaf kepada orang yang Anda bicarakan. 3. Fokus pada kebaikan orang lain. Cari dan bicarakan hal-hal baik tentang orang lain. 4. Berhenti bergosip. Bertekadlah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 5. Hindari lingkungan yang suka bergosip. Bergaulah dengan orang-orang yang positif. 6. Istighfar dan bertaubat. Jika terlanjur bergosip, segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika Anda yang digosipkan? Apa yang harus Anda lakukan? Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Kedua, gunakan kesempatan ini untuk introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki, tapi jangan sampai terpengaruh oleh gosip tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya, maka Allah akan mencari keburukannya. Dan barang siapa yang Allah cari keburukannya, niscaya Allah akan mempermalukannya meskipun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, berdoalah kepada Allah dan minta perlindungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan kepadamu. Keempat, jadilah pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadi jangan memperpanjang masalah karena dikhawatirkan kita akan ikut terjerumus ke dalam dosa kalau kita menanggapinya dengan emosi. Walaupun sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus ingat bahwa Allah saja Maha Pengampun. Kenapa kita hambanya tidak bisa memaafkan? Jadi jangan sampai Anda juga ikut terpancing melakukan ghibah. Karena sebenarnya saat Anda digosipkan, Anda sedang mendapatkan transferan pahala dengan cuma-cuma dan tanpa bersusah payah. Bahkan dosa-dosa Anda juga ditimpakan kepada orang yang membicarakan Anda. Kelima, jika gosip ini sudah merusak reputasi Anda secara signifikan dan berpotensi membahayakan, Anda bisa mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau mencari bantuan hukum. Islam mengizinkan kita untuk mencari keadilan dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Wallahu a'lam bisyawab. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, semoga video ini dapat mengingatkan kita semua tentang bahaya dan dosa ghibah. Mari kita berusaha menjaga lisan dan memperbaiki diri setiap hari. Ingatlah untuk selalu bersabar, berdoa, dan memaafkan.
Semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pengalaman Anda. Terima kasih telah menonton. Klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.